Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Nurika as-sar madadika al-jar wa jama'ana fi kulli atwan. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Sayyidul Walid Al-Habib Hasan bin Ali Al-Attas, kemudian Ketua Rabitah daripada Luxmawi Habib Umar bin Syahab, kemudian datang juga para habaib kita yang ada di sini, yang datang dari Langsa, yang datang dari Medan, Habib Fahmi As-Segaf, dan juga Habib Haikal Al-Idrus, dan juga yang datang daripada yang jauh. Suatu kemuliaan malam ini datang tamu Habib Khalid Albar. Beliau datang daripada Ambon, daripada Ternate, tahu? Tapi malam ini hadir bersama kita. Beliau juga aktif dakwah di berbagai tempat, ke Aceh juga sering. Tapi kalau semuanya baru kali ini, ke majelis kita baru kali ini. Kalau semuanya sering, Bebe? Sering, kalau semuanya sering. Cuma majelis baru kali ini. Mudah-mudahan nggak ada apa-apanya, nggak ada hubungan yang nggak baik, nggak ada. Mungkin rezekinya kita baru hari ini dapat jumpa sama beliau. Mudah-mudahan kehadirannya mereka diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para habaib kita dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati juga, yang kita muliakan Bapak Camat dan juga Bapak Beci, perangkat desa, pengurus daripada ini Menasah, dan juga para tengku-tengku, hadirin, hadirat, mudah-mudahan selalu dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu dalam kesehatannya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niatnya dalam Allah kabulkan semua niatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita duduk dan berkumpul untuk salawat kepada Rasulullah. Gembira lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini bukan bulan Rabiul Awal, tapi sudah menjadi adat dan tradisi di Aceh. Maulid itu 4 bulan. Ada maulid pertama, maulid kedua, ketiga dan keempat. Kita masuk di maulid ketiga. Padahal kita udah penutupan kemarin, maulid penutupan arba'innya, bukan penutupan maulid. 1 bulan kita gak jumpa, betul tidak? 1 bulan gak ada maulid, betul tidak? Rindu? Rindu? 1 bulan mau gak ada majelis sama sekali, betul tidak? Rindu tidak? Yang hatinya rindu itu salah satu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya merasa sudah tertanam cinta kepada Rasulullah. Karena dia bukan merindukan akan sesuatu yang maksiat, tapi yang dia rindukan, kita setiap malamnya biasa untuk selawat kepada Rasulullah. Tiap malam kita mendengar sejarahnya Rasulullah. Tiap malam kita memikirkan malam ini di rumahnya siapa, di tempatnya siapa, sehingga apa? Setelah penutupan hilang ke telan bumi. Betul tidak? Supaya apa? Itu kita dapat daripada guru kita. Supaya setia dalam hati kita bisa merasakan gimana sih nikmatnya cinta kepada Rasulullah, gimana sih nikmatnya cinta kepada salawat, gimana sih nikmatnya cinta kepada majelis. Supaya apa? Supaya bisa merasakan nikmat tersebut, supaya dia memohon kepada Allah, supaya dia menjadi hamba-hamba yang istiqamah kepada majelis. Amin ya rabbal alamin. Cuman kapan pembukaan Al-Masyad? Kapan? Masyad An-Nur dan Al-Masyad. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya. Sehingga ini maulid. Kenapa para orang-orang tua kita, guru-guru kita membuatkan adat maulid, memperingati akan lahirnya Rasulullah, senang kepada Rasulullah, membacakan salawat kepada Rasulullah, membacakan sejarah kepada Rasulullah? Karena mahabbah modal yang pertama. Cinta itu modal yang pertama. Anda bisa sholat ribuan rakaat, puasa ribuan tahun, tapi kalau hati yang gak cinta, gimana hatinya bakal ikhlas kepada Allah dan juga kepada Rasulullah?
Para sahabatnya Rasulullah diajarkan gimana tentang mahabbah. Sampai hadis yang sering kita mendengar, anta ma'aman ahbab, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Karena apa? Di situ membahas tentang aku telah mempersiapkan apapun ya Rasulullah, kecuali ya Rasulullah yang aku siapkan hanya cinta kepada engkau dan juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan merendahkan akan urusan nilai sholat, bukan merendahkan akan urusan nilai masalah puasa, tapi urusan dalam mahabbah lebih daripada apapun. Rukun Islam yang pertama itu syahadat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenapa diawali dengan rukun Islam yang pertama, syahadat kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dalam sholat kita juga disuruh syahadat, dalam sholat disuruh salawat dengan kalimat assalamu alaika. Setiap sholat kita menyebut assalamu alaika, salam sejahtera untuk engkau. Supaya apa? Dalam hatinya terdapat irtibat, terdapat ikatan yang kuat kepada Rasulullah. Setelah dia mendapatkan cinta yang kuat kepada Rasulullah, semua syariatnya Rasulullah bakal mudah diikuti. Tadi Bapak Camat mengatakan tentang keinginan menjadikan urusan syariat Islam yang lebih kafah di Aceh, khususnya di Luxmawe, khususnya di ini kecamatan, dengan adanya maulid. Sehingga hal tersebut juga yang pernah dibahas oleh para guru-guru dan ulama-ulama sebelumnya. Karena itu di Aceh menjadi maulid 4 bulan. Ada sampai kita dengar bahwasanya selama 4 bulan tiap malam maulid terus sampai bulan yang keempat. Kenapa? Mahabbah. Setelah cinta urusan apa? Sholat, bakal sholat. Urusan majelis bakal dia ramaikan, masjid dia ramaikan. Alhamdulillah kita di Aceh masjid di mana-mana ada, guru gampang di mana-mana ada, daya di mana-mana ada, balai pengajian di mana-mana ada, mengerjakan syariat Islam mudah. Beberapa waktu yang lalu kita ke NTT. NTT terkenal akan urusan agama Islam minoritas. Banyak hal kita lihat di daerah NTT tersebut. Di antaranya mereka awal kita sampai, mereka mengatakan, Habib, tolong bicarakan untuk menyemarakkan, untuk memakmurkan masjid. Kita tanya, kenapa? Biasanya apa? Masjidnya sering kosong, sering gak ada sholat. Oh sering Habib, maghrib ramai, tapi selain itu kosong. Jumlah penduduk ratusan setiap daerah-daerahnya. Kalau yang bukan muslim ramai sampai ribuan, karena mereka minoritas. Mereka mengatakan apa? Kami ingin masjid kami itu ramai Habib. Tapi apa? Kebanyakan mereka awam, nggak ngerti masalah masjid. Kita tanya, biasanya berapa saf? 1 saf. Jumlah penduduk 300 orang, 500, 600. 1 saf. 1 saf sekitar 20-30 orang. Yang mereka minoritas. Ketika itu dalam hati kita yang terpikir, sebenarnya yang perlu dakwah NTT atau Aceh? Tolong jawab, yang perlu dakwah NTT atau di Aceh? NTT atau di Aceh? Kalau kita lihat persennya, kalau kita lihat persen, kita di Semarang ribuan, mayoritas. Tapi lihat gimana masjidnya kita. Lihat gimana pemudanya kita. Lihat gimana masalah sholat. Mereka mengatakan, Habib, walaupun kami jauh daripada ulama, tapi kami ingin belajar. Pernah di satu waktu kita pergi dalam keadaan laut yang jauh, sehingga niat untuk mandi laut. Niat mandi laut. Udah sampai lagi mandi laut, tiba-tiba warga satu-satu datang. Ini membuat kita sedih rasanya mendengar ini. Tapi ini menjadi pelajaran buat kita semua. Di pertengahan kita lagi mandi laut, mereka tiba-tiba datang satu-satu orang. Mereka bertatu. Kemudian mereka mengatakan, Habib, kami dari warga sini. Kita langsung tanya, kok tahu antum saya lagi di sini? Enggak, barusan kami tanya siapa yang datang itu. Mereka bilang Habib.
kemudian berbicara sama kita. Apa yang mereka bicarakan? Mereka katakan, Habib, gimana masalah agama? Gimana tentang Islam di luar? Gimana masalah daerah yang udah Habib datangin di NTT? Kemudian dia menanyakan, Habib, kami mau nanya pendapat. Gimana mau nanya masalah hukum atau apa saran daripada Habib? Apa itu? Habib, kami di sini ada masjid. Islam di sini minoritas. Gimana menurut Habib? Bukannya kami nggak mau belajar, bukannya kami sebenarnya awam. Kami ingin menjadi orang yang berilmu. Kami ingin paham agama. Tapi gimana Habib? Ulama jauh daripada kami. Ustadz jauh daripada kami. Pesantren gak ada di sini. Gimana cara kami bisa belajar sedangkan di daerah kami gak ada orang yang berilmu? Sehingga dia katakan, ini tato yang ada sama saya ini Habib, saya khilaf. Tapi gimana kami ini Habib? Apa dimasukkan dalam neraka atau masuk dalam surga? Kita tinggal di setiap tempat, setiap kampung menjadi prioritas. Setiap daerah ada pedaya, ada tengku, ada majelis. Setiap masjid ada majelis, setiap menasa ada majelis. Tapi gimana belajarnya kita? Kita tinggal sekitar ulama, tinggal sekitar tengku. Semua menjadi urusan agama, polisi syariah dalam urusan syariat Islam yang luar biasa. Tapi kemudian kita tidak memaham akan urusan agama. Mereka di sana haus sama agama. 2 jam kita ceramah, mereka katakan, Bib cuma sebentar. Nggak ada yang bangun 1 orang pun. Haus luar biasa. Mereka mendengar ada majelis dari berbagai daerah datang, dari atas gunung turun. Karena apa? Haus sama agama. Kita langsung merasakan Aceh syukur yang luar biasa. Yang luar biasa nikmat yang Allah berikan. Mau belajar di daerah gampang, mau datang ke masjid dekat rumah. Mereka melaksanakan apapun agama gampang. Dan tapi mereka dalam urusan agama Islam, mereka ada rasa khawatir. Kenapa? Mereka minoritas. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kita lihat di daerah luar akan urusan Islam, tapi mudah-mudahan majelis yang semisal ini menambahkan diri kita untuk lebih semangat dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat daripada ulama-ulama kita, umara kita, para pemimpin, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah, semua yang urusan kepada Rasulullah bakal diikuti. Contoh yang paling simpelnya, kita lihat anak muda sekarang. Apa yang dia lihat viral di internet, dia bakal ikutin, betul tidak? Apa yang dia lihat, pemain bola lah, artis lah, pakaiannya, rambutnya bakal diikuti. Apakah ada diperintah sama mereka? Tidak. Tapi apa? Dengan sendirinya. Itulah dengan nilai mahabbah. Dia udah cinta kepada orang fasik. Semua yang dibuat sama orang fasik bakal diikuti. Dia udah cinta kepada orang kafir. Semua perbuatannya, rambutnya bakal diikuti. Tapi kalau dalam dirinya cinta kepada Rasulullah, semua cahayanya Rasulullah yang berhubungan kepada Rasulullah bakal diikuti. Oleh karena itu, cinta kepada Rasulullah, perbanyak menyebut nama Allah dan juga nama Rasulullah, perbanyak dalam mengerjakan sunnahnya Rasulullah. Hal tersebut bakal mendatangkan cinta yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan terlepas daripada ini majelis, kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa orang tua kita. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita cinta yang dalam kepada Rasulullah, cinta yang dalam kepada Allah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaannya kita dengan sebaik-baiknya keadaan. Allah perbaiki sifatnya kita dengan sebaik-baiknya sifat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan semua syariatnya Rasulullah, ibadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.